Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Majizi, NIM 54 dari kelas B1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan rokok dan vape. Langsung saja, pertama, apa sih itu rokok? Nah, rokok adalah tembakau yang telah dikeringkan dan dibungkus dengan kertas rokok, mengandung sekitar 600 zat di dalamnya, dan ketika dibakar ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang dihasilkan. Setidaknya 69 bahan kimia ini diketahui bisa menyebabkan kanker dan beracun. Sementara rokok elektrik sering disebut dengan vape, awalnya diciptakan di Cina pada tahun 2003 oleh seorang apoteker untuk mengurangi asap rokok. Vape, produk ini mengandung nikotin, yaitu zat adiktif yang juga ditemukan dalam tembakau. Nikotin yang terdapat di dalam vape merupakan zat yang juga terdapat pada rokok tembakau. Baik itu rokok maupun vape, keduanya sama-sama dikonsumsi dengan cara dihirup. Membandingkan rokok vs vape bisa dilihat dari kandungan plus bahaya senyawa di dalamnya untuk kesehatan. Nah, perbedaan kandungan rokok dan vape, ini perbedaan kerap manakah yang lebih aman atau lebih bahaya dibandingkan yang lain. Namun sebelum mengetahui aman atau tidaknya, Anda perlu tahu dulu kandungan rokok dan vape. Nah, berbagai kandungan. Berbagai kandungan rokok. Yang pertama, rokok dan asapnya itu mengandung berbagai bahan kimia berbahaya, di antaranya yang pertama ada asetaldehida. Senyawa ini banyak digunakan dalam lem, dapat menyebabkan kanker atau karsinogen. Yang kedua ada aseton. Nah, aseton adalah senyawa yang bisa digunakan untuk menghapus cat. Bisa bisa merusak hati dan ginjal. Nah, ada arsenik. Arsenik itu adalah senyawa yang banyak ditemukan dalam racun tikus. Senyawa ini biasanya terkandung di dalam asap rokok. Selanjutnya itu ada asrolein. Asrolein adalah bahan yang terkandung di dalam gas air mata. Nah, senyawa ini bisa mengiritasi mata serta saluran pernapasan bagian atas. Selain itu, zat ini juga bersifat karsinogen. Selanjutnya ada amonia. Nah, amonia itu adalah senyawa yang menyebabkan asma dan meningkatkan tekanan darah. Amonia biasanya banyak digunakan dalam bahan pembersih. Selanjutnya ada benzena. Merupakan senyawa yang menurunkan jumlah sel darah merah yang membahayakan organ reproduksi seseorang. Selanjutnya ada kadmium. Kadmium, senyawa ini digunakan sebagai pelapis logam. Kadmium bisa merusak otak, ginjal, dan hati. Selanjutnya ada kromium. Nah, kromium ini bisa menyebabkan kanker paru-paru jika terpapar terlalu lama. Nah, selain pada rokok, kromium biasanya digunakan dalam perawatan kayu, pengawet kayu, dan pelapis logam. Selanjutnya ada formaldehida. Formaldehida ini adalah senyawa yang banyak digunakan dalam kayu. Namun paparannya bisa menyebabkan kanker hidung, merusak sistem pencernaan, kulit, dan paru-paru.
Selanjutnya ada nitrosamines, adalah senyawa yang bisa menyebabkan mutasi DNA yang beberapa di antaranya diketahui sebagai karsinogen. Selanjutnya ada nikotin. Nah, nikotin adalah senyawa yang membuat seseorang ingin terus merokok lagi dan lagi. Nah, nikotin merupakan senyawa candu yang ada di dalam rokok. Di dalam tubuh, senyawa ini akan mencapai ke otak dalam waktu 15 detik setelah dihirup. Selanjutnya, nah selain di dalam rokok, senyawa yang satu ini juga ditemukan dalam insektisida. Nah, nikotin adalah zat yang bisa membahayakan kesehatan ibu, baik janin maupun ibu. Nah, jika membandingkan kadarnya yang ada di dalam vape dan vs rokok, itu kandungan nikotin di dalam rokok tembakau umumnya jauh lebih besar. Selanjutnya ada karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah gas beracun yang tidak memiliki bau atau rasa. Nah, karbon monoksida disebut beracun karena orang biasa dengan mudah menghirupnya tanpa menyadarinya. Selain itu, karbon monoksida juga sangat berbahaya karena bisa menurunkan fungsi otot dan jantung. Oke, yang kedua, bagaimana sih kandungan di dalam vape? Nah, cairan vape biasanya mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, perasa, dan bahan kimia lainnya. Namun, sama seperti rokok asap, vape atau aerosolnya mengandung zat-zat yang berbahaya untuk kesehatan. Uap yang keluar ini bukanlah uap air biasa, namun uap pada vape punya berbagai zat yang biasanya membuat ketagihan dan dapat menyebabkan penyakit paru, jantung, hingga kanker. Menurut Dr. Noiki Kunugita, seorang penelitian dari National Institute of Public Health di Jepang, dalam salah satu rokok elektrik ditemukan 10 kali tingkat karsinogen dibandingkan satu batang rokok biasa. Tak hanya rokoknya yang berbahaya, uap yang terhirup dapat menimbulkan serangan asma, sesak nafas, dan batuk. Rokok ini juga berbahaya untuk penderita pneumonia gagal jantung. Sampai luka bakar diakibatkan meledaknya rokok elektrik dalam mulut. Nah, jadi apakah vape lebih aman atau rokok? Nah, hingga saat ini tidak ada fakta yang membuktikan bahwa bahaya atau dampak vape lebih rendah dibandingkan dengan rokok, seperti yang dilansir dari Indonesia.co. Berbagai studi telah melakukan penelitian terhadap rokok elektrik, dan hasil dari penelitian tersebut adalah yang pertama, rokok elektrik ini diklaim mengandung zat berbahaya seperti tobacco specific nitrosamines atau TSNA, GEE, dan karbon monoksida. Yang kedua, mengandung penggunaan rokok elektrik dalam jangka panjang bisa meningkatkan kadar plasma nikotin secara signifikan setelah 5 menit penggunaannya. Yang ketiga, rokok ini juga meningkatkan kadar plasma karbon monoksida dan frekuensi nadi secara signifikan yang dapat mengganggu kesehatan.
Yang keempat, memiliki efek akut pada paru seperti pada rokok tembakau, yaitu kadar nitrit oksida udara eksalasi menurun secara signifikan dan tahanan jalan nafas meningkat signifikan. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memberi peringatan kepada seluruh negara di dunia untuk melarang anak-anak, ibu hamil, dan wanita usia produktif untuk tidak menghisap rokok elektrik. Oleh karenanya, vape atau rokok tembakau sama-sama punya bahaya yang tidak bisa diabaikan. Akan jauh lebih baik jika Anda menjauhi vape dan rokok tembakau demi kesehatan yang lebih baik. Menurut pandangan Muhammadiyah atau organisasi Islam yang ada di Indonesia, yaitu pernah mengeluarkan fatwa pada tahun 2010 tentang hukum rokok yang menempatkan rokok konvensional sebagai barang haram. Fatwa Muhammadiyah termuat dalam surat nomor 01-PR-LI-E-2020 tentang hukum merokok sigareta merokok elektrik atau vape dinyatakan haram hukumnya karena termasuk kategori perbuatan mengonsumsi barang yang merusak atau membahayakan. Di sisi lain, berdasarkan tujuan syariah, masyarakat wajib mengupayakan pemeliharaan dan meningkatkan derajat kesehatan. Dijelaskan lebih jauh, vape mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara cepat maupun lambat. Muhammadiyah mengutip beberapa dalam Al-Quran seperti Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29 berdasarkan sikap ayat suci yang dikutip dalam fatwa tidak bermakna sikap Muhammadiyah ini adalah pandangan keagamaan menurut wawasan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan dalam hal ini bersikap atas dasar alasan kesehatan. Nah, setelah saya menjelaskan tentang vape dan rokok, maka saya kembalikan semua ke pribadi masing-masing untuk menyikapi hal ini. Mau memilih untuk hidup sehat atau mau merusaknya dengan dua benda yang sama-sama berbahaya. Pilihan ini ada pada diri Anda masing-masing dan dalam hidup inilah yang akan nantinya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di akhirat. Baik, itulah penyampaian materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.